sama minta, tapi jangan bermakna minta nuntut, jangan minta sebagai bukti bahwa kita ini lemah sehingga butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi wa bi rahmatihi tunalul raf'u wad darajat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Dulur-dulur sekalian, jamaah Majelis Ratib Al-Haddad dan ngaji kitab Tauhid dan kitab Tasawuf Risalatul Mu'awanah, sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tadi sedikit muqaddimah dari Ustaz Ma'ruf dan Ustaz Eko menjadi penyemangat buat kita semua untuk sama-sama istiqomah di dalam menjalankan kebaikan. Sering kita dengar bahasa istiqomah, ya. Istiqomah itu continue. Apa? Continue. Ajek. Lanjut. Alhamdulillah niku bahasa istiqomah. Kita sebagai orang awam niku penting untuk punya satu atau dua hal yang tidak kita tinggalkan selain wajib, sebagai amal tambahan buat kita semua. Tapi dengan catatan kalau bab tasawuf itu ini kita tingkatkan sedikit ngajinya kita, ya. Tidak bergantung dengan amal tersebut. Pentingnya memahami bahwa amal yang kita kerjakan itu anugerah. Ini penting memahami ini, jangan sampai keliru. Karena begini, dari pemikiran yang salah mengakibatkan laku yang salah, hati yang salah, dan sikap yang salah. Ini saya ulang lagi. Akibat kita salah dalam berpikir, akibat kita salah cara pandang, sikap atau apa, itu menjadikan salah laku kita. Nah, kesalahan ini ada kesalahan yang zahir, ada kesalahan yang batin. Ada kesalahan yang jali, ada yang salah khafi namanya. Ada yang salah yang nampak, ada yang tidak nampak atau halus. Kalau yang nampak itu gampang. Ya, mungkin orang terdekat kita bisa mengingatkan kita. Yang paling bahaya itu kesalahan yang tidak terlalu nampak. Perasaannya benar padahal salah. Ini yang perlu kita pahami. Pentingnya ngaji di situ, membongkar kesalahan-kesalahan secara batin maupun secara zahir. Nah, zahir itu gampang, batin ini secara yang sama. Contoh begini, ini cara berpikir yang salah yang mengakibatkan laku kita salah. Contoh nih, ya, contoh. Kalau ngaji itu punya ciri khas. Kalau mboten nuturi jenengan, ngajak mikir. Jadi podo, kalau nggih mikir jenengan ya mikir. Terus sapa sing cepet, cerdas ya niku sing entuk. Wis ngopi rokokan gak cerdas-cerdas iku pancen utek perlu diservis tenan. Saya pakai bahasa yang mungkin gampang dipahami. Saya yakin jenengan paham.
Ini contoh, saya kasih contoh akibat salah berpikir kemudian salah dalam bersikap, bahkan bertindak juga salah. Dalam bab ubudiyah, contoh satu hal yang perlu saya contohkan adalah doa. Jadi kan biasa tuh doa, malah bendino jaluk terus. Doa itu bagian dari ibadah. Bagian dari apa? Ibadah. Orang berdoa itu bagus. Karena itu bagaimanapun bagian dari ibadah. Menurut jenengan sing sampai angen-angen di pikiran jenengan, wong donga niku apa maksudnya? Doa itu apa maksudnya? Doa. Minta. Ayo. Sing banter, minta ya? Minta. Coba. Donga ya apa maksudnya? Tak delok nek bar salat donga apa maksudnya jenengan? Di otak sampai apa Mas donga niku? Njaluk kan? Napa nggih, ngoten nggih. Jenengan doa niku yang terlintas di akal jenengan, di otak dan pikiran kita. Niku napa? Minta ya. Ya? Minta ayo apa ya terserah, tapi maksudnya kan minta kan? Niki cara bab, nyuwun sewu ya. Niki cara bab tasawuf niku salah. Doa yang jenengan artikan minta niku salah. Loh, salahnya di mana Pak Ustaz? Nah, niki. Akibat memahami dan memaknai doa sebagai permintaan. Wong jaluk iku lak mesti arep-arep dikasih. Ya apa tidak? Dengan resiko kalau jenengan doa bimakna soal bimakna minta, niku resikonya kalau nggak dikasih kira-kira tetap seneng jaluk apa mutung sampai. Ya minimal ngersulo Pak ya. Nggak ngersulo, ngamuk, nuntut, ngambek, niku bener napa bener? Nah, kan teman. Perbuatan salah menuntut Tuhan, menuntut Gusti Allah niku salah dalam bab tauhid. Wong Gusti Allah kok dituntut kowe sapa? Lah ngoten lho. Paham maksud pembacaan lagi? Itu secara syariat tidak salah, Tapi secara tauhid niku salah, dan salahnya tidak berdampak kepada Allah, tapi berdampak ke kita. Coba, kalau kita memahami dan berpikir bahwa doa itu maksudnya adalah meminta, maka sangat berakibat dari doa tersebut. Ya Allah, bojo ayu ya Allah. Ternyata ya, ini contoh nih. Kalau wani ngomongnya soalnya bisa lama jadi. Wingi ora wani, wae tenan. Sekai aku jaluk betina ora dikai, kono jaluk pisan dikai. Yo patang tahun tempat ya. Ini kita kayak contoh yang gampang. Memahami, mempunyai pikiran bahwa doa ketika kita panjatkan adalah meminta. Itu tidak salah secara syariat, tapi cara berpikir kayak mau salah. Salahnya mana? Karena kalau kita memahami doa itu minta, resiko dari minta itu banyak ketika tidak diijabahi, atau dijawab tapi lama, atau dikasih tapi nggak sesuai. Itu masalah banyak itu. Wong jaluk orang minta, ya resiko dari memahami doa bermakna minta ini adalah satu. Kalau nggak dikasih, ya nesu. Lo sampean ibadah kok mutu, kan gak nyambung ibadah. Kan awalnya ini kena bahasa mantek ya, bahasa filsafatnya kalau lagi viral lagi. Bahasa filsafatnya, kalau kita memahami doa itu adalah minta. Yang di awal kita sudah sepakat bahwa doa itu bagian dari ibadah. Jil ya? Orang berdoa jenengan misalnya pas roti pantus dongo habis sholat berdoa sampai nopo berdoa. Doa niku bagian dari ibadah. Wong muslim kok mau berdoa niku apik. Ngerti gak tujuan ibadah niku nopo? Ibadah itu diantara tujuannya litaqarrub ila Allah.
untuk mendekat kepada Allah. Lah bentuk ibadah seperti doa kalau jenengan berpikiran selama ini maknanya adalah minta. Yang akibat dari minta itu adalah ketika tidak diijabahi atau dikasih tapi lama sekali. Lah aku jaluk bojo kan mulai bojoku mati lho. 4 tahun ini jolo, wah suwi lho. Ya alhamdulillah kok ngerti maknanya doa itu. Saya tidak pernah memaknai meminta. Tetap saya anggap konsep pertama doa itu ibadah, bukan minta. Sehingga kalau ibadah gak ada resikonya. Dikai gak dikai terserah, tujuanku cedek nih Gusti Allah. Maka dulu-dulu sekalian, jika jenengan punya pemahaman, punya pikiran kalau berdoa itu adalah meminta, monggo tobat sidi-sidi. Gak dosa secara syariat, untuk kok dosa tidak. Ini ngaji ngajak pikir. Kalau betul nuturin jenengan, kita ajak pikir. Jangan bantah betul nopo, tapi kudu duwe dasar sampean. Kalau mau bantah harus punya dasar. Ini dasarnya saya adalah doa silahul mukmin itu ibadah. Saya jadikan konsep bahwa ibadah adalah doa adalah satu sisi ada daunnya kanjeng Nabi, doa mukhul ibadah. Doa itu adalah puncaknya ibadah. Karena puncak ketawaduan seorang hamba adalah ketika dia berdoa. Satu lagi dawuhnya kanjeng Nabi, ad-doa silahul mukmin. Senjata orang mukmin yang hakiki adalah doa. Untuk mentawadukkan dirinya, maka wajib bagi orang muslim harus berdoa. Ada orang muslim kok gak pernah berdoa, niku sombong. Kamu siapa? Hamam, kamu ini siapa? Kok gak mau doa? Paham ya? Niku konsepnya seperti itu. Cuman yang perlu kita koreksi adalah pemahaman yang mungkin selama ini, misalkan yang tidak seperti itu, ya alhamdulillah kita sefrekuensi. Kalau masih ada yang berpikiran doa itu dianggap minta kepada Allah, itu banyak koreksi kegagalan dalam bab tauhidnya. Satu, kita koreksi monggo ya jangan. Orang kalau memahami doa bermakna minta, paham gak kita niki bahwa siapa yang sedang kita minta ini? Wong dungo itu sing dijelui siapa? Gusti Allah. Ciri khas orang yang meminta kepada orang yang akan diminta itu memastikan orang yang ngasihnya harus diminta dulu. Niku orang medit apa orang loman? Paham tenan Mas Teh? Ini. Kopi niki kula nangen niku. Dari guru-guru kula terus tak kembang nih, kadang tak tasbih kalau kebulet pikiran saya tak tasbih. Benar gak bayai kalau saya punya pikiran kayak gini. Kadang ya gak ngono, kadang ya koyo ngono iki. Wong iki banget tadi. Nah niki pernah tak tasbih ya kayak gitu. Contoh satu. Jika doa dimaknai meminta dan kita faham bahwa ketika kita berdoa siapa yang kita minta? Allah. Bahasa minta loh, bukan doa. Kalau doa dimaknai minta, karena nanti doa ada maknanya selain minta ada. Ya tadi yang pertama tadi doa litaqarrub, aku pengen cedek ya kan Gusti Allah. Tapi kalau jenengan bahasa minta, ciri khas meminta. Orang kalau punya keyakinan kepada orang lain bahwa saya harus minta dulu baru dikasih, itu kira-kira menganggap orang yang dimintai dulu baru dia mau ngasih, niku nganggep orang tersebut niku loman apa pelit. Jenengan datang ke seorang, jenengan pastikan dia kalau nggak diminta nggak dikasih, kalau minta baru ngasih. Orang begini layak disebut loman atau enggak? Ragu jenengan. Tapi paham maksudnya ya? Orang kalau jenengan menyetatuskan orang diminta dulu baru dia mau ngasih, orang tersebut itu loman apa medit? Medit dong, minta dulu baru ngasih, namanya loman. Orang loman itu adalah orang yang gak usah jaluk itu dikei. Itu orang loman as-sakho namanya, atau al-karim. Di rokok, delok koncone gak ku langsung disodori. Lah ngono lho. Iku loman, nek dijaluk sik kok lagi dikei, gak loman iku.
Ya kurang peka ngono. Wong ngerti kanca njaluk rokok. Ya njaluk terus iku ya nemen ngono sampean. Pak Roman ya Allah. Aku suara Pak Roman teko. Go rokok nih. Petake ijen ya, aku kan gak patek loman. Nah, ada bahasa as-sakha, ada al-karim. Pernah gak kita mengingat sifat Allah? Allah niku di antara sifatnya al-karim. Gitu? Pernah dengar dong? Di antara sifatnya Allah niku al-karim. Karim niku maknane banget lomone, sangat dermawan Gusti Allah. Berarti kalau jenengan berdoa bimakna su'al itu nganggep Gusti Allah gak patek loman. Paham betul? Kalau jenengan ini resiko pertama, kesalahan berpikir yang mengakibatkan tapi ini gak patek, gak terlalu gak dosa secara syariat gitu loh. Cuma ini salah gitu loh. Ya, kalau gak dikaji, gak paham, berarti saya salah. Iya salah. Kalau bang jenengan seperti itu, tapi saya yakin jenengan gak seperti itu. Jenengan luar biasa. Bukan tunggu tak korup gitu ya. Khusnudun aja, timbang suudun ku salah. Tapi ngaji ini perlu saya sampaikan bahwa resiko orang yang salah berpikir ketika dia berdoa dengan memaknai meminta kepada Allah. Sekali lagi saya ucapkan, nanti jangan sampai jangan pelintirkan, oh dungu itu salah. Tidak. Niki ngoreksi kesalahan yang halus. Karena secara syariat orang berdoa itu sudah baik sekalipun minta niatnya itu sebenarnya rapi. Untungnya misik dijaluk Gusti Allah. Tapi ada satu ketidakbaikan, artinya kesalahan dalam menganggap Gusti Allah nek gak dijaluk tidak memberi. Niku salah dalam bab tauhid. Menganggap Allah kalau tidak diminta tidak memberi. Niku berarti kan nganggap Gusti Allah gak loman kan ngoten ya? Itu pun paradok. Sudah paradok, sudah gak nyambung. Memahami bab niki supaya hati niku pas donga niku madhep mantep dateng Allah. Mana ciri khas santri sing tenanan niku dongane gak pate akeh. Karena ngerti Gusti, sekalipun saya gak minta lho, saya gak nyebut hajat saya jenengan itu sudah tahu. Loh, terus kenapa kita harus berdoa? Menunjukkan bahwa kita ini butuh kepada Allah. Takarrub ila Allah tadi. Gusti saya itu gak siapa-siapa dan bukan siapa-siapa. Kalau gak jenengan kasih, sehingga saya berdoa. Tapi bukan untuk meminta ya Allah ya. Ya jenengan nek donga Gusti kula mboten minta niki nggih. Kula mung wanita rasa kaya kok cedhek-cedhek Gusti Allah ya. Gak diteki malaikat ya alhamdulillah. Niku risiko pertama. Orang kalau berdoa dengan berpikir bahwa dia meminta, risikonya satu, khawatir nganggep Gusti Allah kalau nggak diminta tidak ngasih. Salah napa mboten niku? Salah. Padahal Gusti Allah ini sifat ya Karim, ya Rahman, ya Rahim, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Waris. Itu sifatnya Allah sudah melekat di zatnya Allah. Maksud sampai ragu, ada ngoten. Keraguan itu karena kita tidak punya, gak ngerti urut-urutannya, gak ngerti dasarnya tadi. Itu pertama. Yang kedua, lagi kesalahan yang halus. Kalau kita berdoa, kemudian menganggap minta. Berdoa dengan berpikir itu minta. Kesalahan yang kedua adalah menganggap Allah tidak mengerti hajatnya seorang hamba. Dengan jaluk ini kan berarti seolah-olah Gusti saya ini minta ini loh. Kan nonton jaluk nih. Minta itu kan seperti itu modelnya.
Gusti saya minta ini, Gusti saya minta ini. Sangat rawan sekali kalau doa dimaknai minta. Niku nganggep Gusti Allah tidak mengerti kemauan seorang hamba. Kalau tadi menganggap Gusti Allah gak luman, gak dermawan, sehingga harus diminta dulu baru nanti pasti Allah ngasih. Kalau gak minta, Allah gak ngasih. Itu kan masalah nih. Terus yang kedua adalah kalau kita menganggap bahwa doa itu bermakna minta dengan pengertian kalau nggak saya sebutkan hajat saya, Allah tidak tahu. Nganggep tidak tahu kepada Allah, itu salah apa betul dalam tauhid. Lu kok pangeran kok nggak tahu karepe hambane iki piye kan? Paradok. Ciri khas orang minta itu kan seolah-olah menunjukkan Gusti, saya lo pengen ini, utangku akeh, bojoku ruwet, anakku pe sekolah jangan jalan. Dengan anggapan permasalahan yang kita tidak sampaikan, Gusti Allah tidak tahu. Lo nganggep tidak tahu, Allah tidak tahu nih lo. Ini masalah betul kira-kira. Masalah lo. Makanya ini wong donga, tapi masalah itu begini. Doanya sudah benar, tapi pemikiran yang salah menjadikan salah. Padahal Allah sudah bersifatan ya alim, ya kan? Ya aliyu ya kabir, ya alimu ya qadir, ya syami'u ya basir, ya latif ya khabir. Wiridan setiap hari, rotiban setiap hari, tapi nggak ngerti karepe. Padahal disebut ya aliyu ya kabir, ya alimu ya qadir. Itu nyebut sifat alimnya Allah. Maksud dari sifat alimnya Allah ala wajhil ihatah. Gusti Allah niku sekali maha mengetahui, ya mengetahui semuanya, sedikit apapun tahu persoalan hambanya. Loh, kalau jenengan memahami doa niku maknanya jaluk, berarti nganggep Gusti Allah tidak ngerti kekarepan hambanya. Niku masalah apa betul? Iki masalah. Nek boten dikaji boten roh. Ya Allah. Iki kula niku utange kakak. Jadi malaikat roh aku roh. Sampai ae tapi ojo jaluk ngoten lho ya. Kamu minta saja, berdoa saja bahasanya begitu. Kamu berdoa saja, terserah aja apa bahasa. Berdoa apa saja terserah. Adukan semua. Tapi jangan sekali-kali nganggep Allah tidak tahu kalau saya tidak sampaikan permintaan. Ojo niku gagal dalam bab tauhid. Kita menganggap Allah tidak tahu, dan resikonya kalau kita berdoa bermakna minta seperti itu diantaranya resiko ini. Apa salah Pak Ustadz? Ya dalam bab apa dulu, dalam bab hukum tidak salah, tapi dalam bab tauhid itu ada masalah. Paham? Pun mulai sadar ya, mungkin ada ngomong tadi. Jadi ya Allah, kok doa cok? Ya pokoknya saya pengen doa aja, tanpa saya doa pun Allah tahu permasalahan saya. Nah, sebaik-baik seorang hamba adalah ketika ada permasalahan berusaha mendekat dengan yang memberikan solusi dari segala permasalahan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kopi ini coba aja. Jenengan sedot rokok ini. Oh iya. Terus koreksi yang ketiga. Ini bukan untuk koreksi orang lain, ya. Ini untuk koreksi diri kita sendiri, ya saya sendiri ini anak-anak bapak. Kadang ya kepleset juga, kadang itu ya namanya manusia ya, kadang ya kepleset juga karena keinginannya terlalu kuat. Sementara keinginan kita itu di bawah kendalinya keinginan Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid. Itu tujuannya ustaz-ustaz kiai-kiai yang ngajak berpikir supaya kita itu tetap gandolan, madep mantep, berpegang teguh, langfiso malaha, yang tidak ada putus-putusnya, yaitu berpedoman, berpegang teguh talinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang nomor 2. Dan nomor 3, kesalahan atau akibat dari memaknai doa sebagai minta jaluk. Akibat memaknai doa permohonan yang dianggap minta itu diantaranya adalah akibat yang lumayan agak sedikit resiko, yaitu adalah ketika permintaan itu kita
yang menentukan. Seolah-olah wong jaluk niku lak sampean sing nentokne. Maksa Gusti kula jaluk iki, kula jaluk iki. Lha ngene dudune pangeran memberitahu Gusti Allah. Jadi padahal di konsep yang pernah saya sampaikan, cara jenengan duwe karep, punya keinginan, ndonga jaluk niku lak duwe karep. Jenengan yang bimakna jaluk tadi, yang doa bimakna jaluk niku maksudnya jenengan berarti punya kekarepan. Kaidahnya kekarepane Gusti Allah karo kekarepane jenengan niku apik ndi? Monggo mikir iki. Gusti Allah niku duwe karep. Gusti Allah itu punya kemauan niku duwe, nyiptakno bumi, nyiptakno langit, nyiptakno kita semua niku Gusti Allah punya misi visinya itu ada. Bahasa sederhananya Gusti Allah itu duwe karep. Paham ya? Kita juga duwe karep. Lah ketika kita berdoa bimakna duwe karep. Yang resiko meminta kudu dituruti. Wong donga itu berarti kan pengen dituruti. Cara dibandingkan kekarepane Gusti Allah sama kekarepan kita, niku bagusan banget. Pun jawab mboten napa-napa. Sampeyan dikarep ini karep, pengen ini. Gusti Allah juga duwe karep. Cara disandingno nek karepe kita, keinginan kita dengan keinginannya Gusti Allah niku apa inti? Niki gak usah dengan jawab ya roh sampeyan mesti. Tapi seolah-olah kita itu menganggap bahwa ijek api karep Gusti Allah jaluk iki kok kudu sampeyan turuti. Saya minta ini sehingga mengakibatkan kekecewaan ketika Allah pengennya A, jenengan pengennya B. Sampai relandi, jenengan pengen B dikai A karo Gusti Allah. Kan nolak kan jenengan. Gusti kula niku maune B kok jenengan kei A. Padahal di awal konsepnya karepe kita kalau disandingkan dengan karepe Allah niku mesti apik karepnya Gusti Allah. Lah sekarang karena jenengan doanya bimakna minta, maka pasti jenengan Gusti saya itu minta B kok jenengan kasih A. Sehingga nganggap pemberian Allah A dianggap tidak sesuai dengan keinginan kita. Paham betul nih? Mesti paham lah jenengan anak-anak. Itu salah Pak, cara mikir itu gak bener ngoten niku, gak pas dalam bab tauhid. Ini kita koreksi. Nganggep kekarepane Allah tidak sama dengan keinginan kita. Niku lebih baik keinginan kita. Mesti ini Gusti. Gusti pangeran niku sapa? Kamu ngatur diri kamu sendiri gak bisa kok, Mam kowe. Ngatur api iki lho kan. Sekali lagi ini mengkoreksi kesalahan dalam berpikir, terutama bab yang bisa menguatkan dan melemahkan tauhid kita. Akhirnya wis gak doa percuma saya berdoa. Loh niki lho salahnya. Padahal dia diberi kesempatan bisa berdoa niku sudah sebaik-baiknya seorang hamba, kemudian dikasih kesempatan iso berdoa ngadep nyebut asmane Allah. Sekali lagi tidak salah secara hukum syariat, tapi ini bermasalah dan beresiko jika pemikiran yang salah tadi tidak diluruskan dan mengakibatkan tauhidnya kita terganggu. Sehingga akibat bisa dipastikan wong sing mutung-mutung biasa istiqomah terus malas, biasa donga terus gak bisa tahajud gak. Ya iki akibatnya iki wae. Nganggep amaliyahnya itu percuma. Karena apa? Sinkronnya dia dengan sinkronnya Gusti Allah itu gak podo. Gusti Allah karepe ngene lho, Cung. Karena donga itu pokoknya donga. Karena perintah Gusti Allah dalam satu surat di ayat di Al-Qur'an itu jika ada seorang hamba yang tanya kepada Muhammad, bagaimana Allah itu? Jawab, Gusti Allah itu dekat. Ujib,
Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i. Niku makna ujibu da'watad da'i. Bukan nuruti donga sampean, gak ngrungu donga sampean, dongane sampean itu ditarik, ditunggu. Bukan kok kamu berdoa pasti dikasih. Enggak ada makna begitu itu. Kalau kamu berdoa pasti diijabah. Ijabah itu maksudnya itu dirungokne karo Gusti Allah. Enggak ada kamu kalau kamu minta pasti kamu dikasih. Enggak ada makna begitu sah. Dalam bahasa Arab itu enggak ada. Ujibah itu menjawab. Jadi wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a falyastajibu li. Mintalah ijabah. Ijabah itu supaya direaksi sama Allah. Bukan nuruti. Nek Gusti Allah kudu nuruti karepe sampeyan, ku mesti masalah. Kalau jenengan memaknai setiap yang berdoa pasti dikasih sama Allah, itu masalah. Wong sakmene kayak terus terang jujur niki jenengan jaluk coron pernah jaluk sugih napa mboten? Wajah-wajah kepaksaan iki lho. Suwe donga sugih gak keturutan, ya ta? Kita kan sering kok donga jaluk sugih, jaluk lancar, jaluk sehat ngoten lho. Bendino. Lah ya meh bendino sak jam malah jaluk sugih bendino senajan ra keturutan. Tapi terus lho Pak dongane sampean. Wis tak kei ajaran iki Pak. Iki. Biasanya kalau naik pesawat itu permintaan saya itu begini, ya Allah, saya mohon pesawat ini mau ke Jakarta, misalkan Batik, ya Allah pesawat ini mau ke Jakarta Batik, mohon diselamatkan pesawat Batik ini dan seluruh awak pesawat yang di dalam sama-sama tujuan ke Jakarta. Ini kurang sering jalan kan? Karena kan di pesawat itu ada sekian ratus orang. Di pesawat minta diberi selamat. Ya Allah selamatkan pesawat Batik ini dari Jayapura ke Jakarta dan seluruh awak pesawat yang di dalam sama-sama tujuan ke Jakarta. Al-Fatihah gitu, saya baca Al-Fatihah. Itu seperti apa ini? Mungkin diurut ya, mungkin dijawab nih. Kumpul paham Gusti Allah nggih. Kalau saya hanya bisa menjelaskan apa yang pernah saya dapatkan dan saya angen-angen dalam bab niku. Sekali lagi, wong donga niku tidak pernah salah. Donga niku apik. Motifnya nih yang kita kaji. Masuk ketika donga njaluk selamat. Apik sekali lagi jenengan donga njaluk selamat niku apik. Tapi iling sampean kok gak ndonga, tetep dikeki nek Gusti Allah kaya selamat. Iki mboten. Sampean gak usah njaluk Gusti jenengan kei nafas bendina, penting didonga karo nafas. Jenengan kan njaluk sugih. Nggih ta? Njaluk diparingi lancar urusane. Sampean pernah gak njaluk Gusti Allah, Gusti muga-muga nafas kula niki lancar bendina niku. Tahu ora sampean? Orang pernah kan sampean? Orang tahu diatur nafas gak penting soalnya apa jarang bermasalah. Padahal kalau dihitung-hitung penting disugi awak dhewe karo nafas awak dhewe. Nafas gak pernah diminta tapi dikei sama Allah. Lho niki lho maknane niku. Niku artinya ketika kita minta diberi selamat, ya Allah, mugi-mugi diparingi lancar, niku bagus. Tapi sekali jangan bimakna soal ojo nuntut Gusti Allah. Maksudnya niku lho sing tak maksud niku ojo nuntut Gusti Allah. Kok nek awak dituntut balik terus tak kei selamat mbok apa jam saiki. Sampai tak kei sehat mbok apa sedina iku lho. Gusti jenengan sehatkan badan saya. Bikin maksiat, masalah sama dituntut karo Gusti Allah. Jenengan jalur rezeki banyak. Kalau rezeki itu tidak dipergunakan untuk dalam ketaatan, dituntut kita sama Allah. Itu kalau doa dimaknai meminta. Doa itu dimaknai apa? Gusti saya ini fakir. Saya ini dhaif, gak bisa apa-apa. Pesawat ini nek mboten jenengan sing nyelametake mboten saged Gusti. Supir kur nyupirin tok jenengan kayak macet pas ini bledak nih Gusti. Lah kebutuhan inilah
mewujudkan saya, mewajibkan saya untuk berdoa, bermunajat, bertakarrub kepada Allah. Kok dilarang dikit selamat iso sebab dunganya kita ya bisa. Sebab doanya orang lain juga bisa, kita nggak pernah tahu. Sehingga kita tidak pernah nuntut. Akibat dari doa yang tidak difahami secara benar, yang tadi diantara bimbingan soal, itu beresiko tadi. Jadi sudah benar. Rondomo itu sampai ya sekali lagi doa itu sudah benar. Motifnya itu. Satu, jangan sampai doa itu jaluk atau nuntut Gusti Allah. Nanti kalau kita minta bimakna jaluk, nanti khawatirnya hasilnya yang kita raih itu dituntut sama Allah. Jom sampai jaluk sehat, sudah saya kasih. Kamu kan minta sehat, tak kasih. Sekarang saya tanya, sehat itu kamu gunakan untuk apa? Yo rembuk Gusti. Kadang yo subuh telat. Masalah orang tadi itu. Masalah kan? Tapi nek jenengan mintanya, artinya berdoanya bukan makna minta. Gusti kula ini pengen nyedek jenengan ternyata dikai sehat itu gak patut dituntut karo Gusti Allah. Gusti jenengan paringi sehat, ternyata saya nggak bisa menggunakan sehat dengan baik, ya jenengan ampuni Gusti. Saya nggak pernah minta rezeki banyak Gusti, ternyata jenengan kasih rezeki banyak. Dan rezeki saya ini nggak semua, ada yang halal, ada yang tidak, ada yang saya sedekahkan, ada yang saya simpan. Dan ketidakbaikan dari rezeki saya ya jenengan maafkan Gusti. Kan saya nggak pernah minta. Wong nek akeh jalur itu akeh dituntut Pak. Niki konsepnya. Orang yang banyak meminta, itu mesti banyak tuntutan. Paham betul? Misalnya kulo niki kerja ini, kok minta ini, nanti gajinya 1 bulan saya minta sekian ya, minta sekian, nanti kalau pokoknya harus ada rumah tinggal di sini. Ingat, boleh Anda minta, tapi Anda harus siap dituntut. Iya, tapi kerjanya kudu pas jam, itu kudu pas, sekali sampai pelat, masalah sampai. Paham betul? Tapi nak jenengan ngalir mawon Gusti, jenengan perintah kula sholat, kadang-kadang telat jenengan sepuro. Kira-kira nek doa jenengan maknane ngoten niku insya Allah istiqomah. Karena tidak ada keterlibatan kekecewaan. Kalau doa bimakna ibadah, bimakna takarrub, orang tidak akan pernah kecewa dengan tidak dituruti keinginan orang tersebut. Jenengan tetap donga mawon. Terserah jenengan Gusti wong donga niku kula pengen cedhek sama jenengan. Saya pengen selamat, jadi minta jenengan bahasane umumnya wong, tapi minta jangan dimaknani minta nuntut tadi lho nggih. Minta itu takarrub sebaik-baik seorang hamba adalah ketika dia mendekatkan diri dengan berdoa kepada Allah. Numpak kendaraan Gusti, kendaraan ini kalau nggak jenengan yang selamatkan, sekali saya ngantuk bisa masalah nih. Ya, tidak bisa mengendalikannya diri kita, mewajibkan kita untuk berdoa kepada Allah. Bimakna bukan untuk Allah, tidak, tapi bimakna ketidakbisaan kita, ketidakbisaan saya Gusti, mewajibkan saya harus memohon dan berdoa kepada jenengan. Sakit apa tadi? Semoga difahami kifarat ya. Semoga sakit difahami. Misalkan keterangan ini tidak bisa menjadikan jenengan paham, ben Gusti Allah sing paham jenengan nggih. Berarti kadang saya itu agak ya rodok jero bahasanya. Sebenarnya ini agak dalam sedikit nih. Kalau jenengan enggak berpikir, enggak paham nih. Itu berpikir. Jadi ini sama, yang sepuh, yang muda-muda sama. Kesalahan berpikir ini tidak akan bisa teruraikan dengan bertambahnya umur, karena berpikir itu maksud tambah umur enggak pernah mikir kita ini kan begitu terus ya. Nah, makanya ini pas yang muda, yang sepuh, monggo bareng-bareng ayo dibenahi. Jadi ibadah yang kita kerjakan dari sebagai ibadah-ibadah yang kita kerjakan, di antaranya adalah ibadah yang sering kita lakukan adalah berdoa. Tetap jenengan berdoa sesuai kebiasaan jenengan, silahkan berdoa, itu bagian dari ibadah. Tapi makna yang terselubung setan itu pinter Pak. Nek ganggu wong. Doa kita sama, saya juga sering kepleset dalam bab ini. Untungnya kita punya kiai, punya guru, diingatkan. Aja ngono, aja sampai nuntut pangeran iki. Sampai ini bab nafas tadi itu, sampai itu pernah jalur 3 nafas? Gak pernah kan? 3 sama Allah, dikasih sama Allah.
Kalau kita menganggap bahwa Allah kita minta dulu baru Allah ngasih, permintaan berapa yang hari ini harus kita minta dari Allah yang kita gunakan nikmat untuk berjalan itu? Hidup satu hari itu butuh berapa juta nikmat Allah? Gus Rum tadi itu. Berapa nikmat Ustaz gue? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat Allah banyak. Loh, kalau kita menganggap harus minta dulu baru Allah ngasih, pegel sama jalur kasih dong amal sampai untuk berjalan satu hari ini loh ya, dari tadi pagi sampai sekarang itu berapa juta nikmat yang sedang kita gunakan tanpa minta. Wes toh jenengan hari ini nggak berdoa pun tetap dikasih sama Allah. Cuma kan nggak bagus loh sebagai hamba kok nggak berdoa sampai sombong lah gitu loh. Nek jenengan tidak berdoa berarti jenengan sombong. Kalau jenengan doa bermakna nuntut jaluk berarti sampean itu nganggep Gusti Allah gak loman. Iku salah. Lagi nek gak ngaji kan nanti. Niku. Napa? Kula ki mboten nuturi, tidak nuturi, saya ngajak mikir ya. Jadi saya bisa salah, jenengan bisa salah, saya bisa benar, jenengan juga bisa benar. Konsepnya adalah satu, kitabullah Al-Qur'an, masuk ayat tadi niku, terus dawuh Kanjeng Nabi, ad-du'a silahul mu'min. Donga itu adalah senjata orang mukmin. Ad-du'a mukhul ibadah. Mukh itu sari, inti. Orang kok mau berdoa dengan makna doa yang kita pahami tadi, kok nek donga terus nganggep ya Allah, saya ini lemah. Duwe hajat akeh, ya gak mungkin aku iso nek mboten jenengan nggih mboten saged. Gak bisa kalau gak jenengan. Sehingga bentuk merasa diri sebagai orang yang lemah, kemudian kita mengangkat tangan menyebut nama Allah, itulah namanya ad-du'a mukhul ibadah. Menjadikan Tuhan tetap sebagai Tuhan yang maha dikdaya, maha mengetahui, maha memberi semuanya. Kita sebagai lemah gak bisa apa-apa kalau tidak dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terus enak. Apapun asbab dikirnya pakai wasilah apa terserah ya, farijal hamnya kasih kalau gue pakai Rabbana dzalamna anfusana. Bahkan banyak doa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi yang diabadikan dalam Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jenengan buka terus hati saya ini, saya sudah mulai menemukan hakikat hidup ini, jenengan pertahankan ya Allah. Dulu saya tidak begini, sekarang sudah begini. Menemukan hidayah itu bentuk pengakuan kita. Dan terus yang benar doa itu apa? Mas niatnya doa niat taqarrub ilallah. Sebaik-baik seorang hamba kalau dia berdoa pasti yang disebut namanya Allah. Deal ya? Pun betul apa salah paham. Teruskan berdoa. Ketidakbisaan kita, ketidakmampuan kita, kelemahan kita di dalam mengendalikan apapun yang sedang kita kerjakan mewajibkan kita untuk berdoa dengan pertama menyebut nama Allah. Yang jenengan dihajat sebut aja tapi ojo dimaknani nuntut. Deal ya? Bon ngaji ini bab niki mawon monggo dibawa pulang niki. Jadi kalau misalkan jenengan sudah bisa seperti tadi, oh masya Allah saya hormat, jadi jenengan luar biasa nih. Kalau belum ya monggo sama-sama. Jadi kita tetap jenengan minta, ropot terus sama minta, tapi jangan bermakna minta nuntut, jangan minta sebagai bukti bahwa kita ini lemah sehingga butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Tadi sebagai penutup lagi ada Sohibul Hajat Pak Mahfud, katanya masa-masa ini semoga berkah ya, semoga timah bareng-bareng berkah. Sebagai kesimpulan ngaji malam ini ya, sekali lagi ngaji bab ini jangan sampai salah paham ya, jangan sampai salah paham. Saestu betulan jangan sampai salah paham.
Artinya majelis ini mengajak kita untuk naik tangga sedikit dalam kita beribadah. Jadi diunggah di sini lah. Kalau dulu orang mau awam sampai ojo dungo salah sampai nutup wah coba sampai nek gak ngaji kalau dia tidak minta apa untuk mendapatkan ilmu sampai ojo bahas bab ini nek jenengan kan saya anggap datang niat ngaji ya sudah kita sama-sama ngaji. Kalau ada diskusi dan jenengan sampaikan ini pada teman apa itu ikuti dengan pemahaman jenengan pokok jangan salah paham nih wow jangan sampai salah paham. Nanti salah paham, kalau gitu gak usah doa sudah. Saya yang kena. Yes, itu. Ini Habib Fatir mungkin gak hadir. Ini jamnya ini telat 1 jam, sengaja ditelatkan 1 jam. Jadi jam 10 kurang 15 pas sama maafnya. Jadi dengan yang nanti mau istirahat bisa istirahat yang lanjut kopi. Demikian. Apabila ada kekurangan, sekali lagi saya mohon kepada Allah. Apa yang saya sampaikan tadi jika tidak bisa difaham, saya yakin Gusti Allah bisa maafkan dengan saya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.